Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tatap muka kedua kita terkait dengan mata kuliah manajemen pemotongan ternak atau teknik pemotongan ternak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang beberapa faktor kondisi sebelum penyembelihan atau sering disebut sebagai kondisi antemortem yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kualitas daging, dan berbagai kondisi antemortem yang diinspeksi pada pemotongan unggas. Dari dua poin tersebut nanti titik tekan pada kuliah kita kali ini saya ingin menyampaikan tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas unggas, namun tidak meninggalkan kajian tentang inspeksi antemortem pada unggas. Mengapa? Karena inspeksi antemortem pada unggas ini prakteknya memang tetap dilakukan karena sebagaimana kita jelaskan pada tatap muka sebelumnya, ada kebutuhan penanggung jawab kesehatan masyarakat veteriner yang biasanya dilakukan oleh seorang dokter hewan untuk menginspeksi kesehatan ternak yang akan dipotong. Namun inspeksi pada unggas ini tidak, pada prakteknya memang sedikit berbeda tingkat keketatannya dibanding pada ruminansia. Sebelum jauh melangkah ke materi kita pada tatap muka ini, saya ingin menyampaikan beberapa keunggulan daging unggas ketika dibandingkan dengan beberapa ternak yang lain, komponen ternak yang lain. Bukan berarti bahwa daging dari sapi atau dari daging babi itu tidak memiliki kelebihan tersendiri, namun kita mencoba untuk melihat sudut pandang mengapa unggas ini memiliki komponen keuntungan lebih dari dagingnya. Yang pertama, kalau kita mengkaji tentang perlemakan pada unggas, itu biasanya secara eksklusif terkumpul atau berada pada bagian kulit, sehingga ketika kulit itu dipisahkan maka akan menjadi lebih mudah untuk menurunkan kandungan lemaknya dan komponen lain yang mudah dipisahkan seperti pada lemak abdominal atau visceranya. Nah, kemudian artinya berarti secara umum dia relatif lebih rendah kadar lemaknya. Kemudian secara teknis baik lean poultry maupun lean beef sebetulnya memiliki kadar lemak dan kolesterol yang relatif sama. Namun kemudahannya itu, perbedaannya berada pada kemudahan untuk memisahkannya. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, selama dia ada di kulit atau di lemak abdominal, yang baik abdominal fat-fatnya maupun yang menempel pada saluran pencernaannya, itu maka relatif mudah untuk dipisahkan. Nah, kemudian kalau daging unggas itu biasanya cenderung relatif lebih homogen komposisinya, teksturnya. Mungkin kita bisa melihat pada gambar di bawah dibanding daging pada mamalia, sehingga kalau kita mau membentuk produk lain itu lebih mudah karena warnanya lebih homogen, misalnya menghasilkan nugget atau berbagai produk lain, sosis dan sebagainya. Karena lebih homogen warnanya, sehingga lebih mudah untuk di manage pada proses selanjutnya. Kemudian keunggulan lainnya adalah dibanding dengan sapi atau mungkin kambing dan domba, daging unggas memiliki flavor yang lebih ringan, sehingga kalau dia yang lebih mudah untuk dikombinasikan dengan berbagai flavoring and sauces, artinya bumbu maupun berbagai saus itu karena dia lebih mild, itu dicombine itu lebih mudah ngeblendnya itu secara umum, sehingga memang saya sebut bahwa beberapa komponen ini memiliki kelebihan-kelebihan
tersendiri. Misalnya kalau karakteristik perlemakan, marbling dan sebagainya itu bagi 1-2 person itu menjadi sebuah kelezatan yang tidak bisa ditolak. Artinya berarti keunggulan itu ada pada daging ruminansia, misalnya juiceness-nya menjadi lebih baik. Nah, namun dari 4 poin ini saya mencoba melihat bahwa sesungguhnya daging unggas memiliki kelebihan tertentu dibanding produk daging dari komoditas ternak yang lain. Nah, terkait dengan kondisi antemortem itu ada beberapa hal yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas daging unggas. Dari mana saja faktor antemortem itu muncul gitu. Nah, kalau kita mencoba mencermati, ada integrasi vertikal pada sistem industri perunggasan. Dari breeder farm, kemudian ke hatchery, ke grow out, ke farm pembesaran atau pemeliharaan, ada interaksi dari feed mill, kemudian processing plant, kemudian ada sales dan distribusi. Kalau kita lihat, saya tidak akan mengkaji satu persatu. Dari breeder farm itu breed itu memiliki peluang, dari breed berbeda memiliki taste daging yang berbeda. Saya akan menyajikan pada slide berikutnya. Demikian pula feed mill. Feed mill memberikan kontribusi pakan baik pada mulai dari breeder, broiler. Pakan ini kualitasnya akan menentukan kualitas daging yang dihasilkan. Banyak contoh yang bisa disajikan, saya hanya mengkaji sekilas saja pada penjelasan slide ini. Antara lain begini misalnya, karakteristik kombinasi sumber energi yang didominasi dari jagung akan menghasilkan perlemakan yang berwarna lebih kuning pada unggas, dan daging yang lebih memiliki karakteristik warna yang lebih baik dibanding kalau sumber energinya diperoleh dari gandum misalnya, akan menghasilkan daging dengan warna pucat dan taste yang lebih kering. Nah, itu hanya contoh dari komponen kontribusi warna. Pada kegiatan ini saya akan banyak menyajikan beberapa bukti kaitannya dengan kondisi antemortem, baik pemilihan strain yang mungkin artinya ditentukan oleh breeder farm misalnya, kemudian pada grow out farm dan sistem transportasi menjelang processing plant. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran contoh. Jadi di dalam breeding farm itu biasanya dilaksanakan seleksi, baik seleksi male, female yang mungkin akan berpengaruh terhadap kualitas karkasnya. Nah, kalau kita sajikan, misal kita lihat nih, di Indonesia saja ada beberapa galur atau strain broiler yang beredar. Demikian pula untuk yang layer. Nah, masih plus banyak lagi jenis ayam-ayam lokal di Indonesia yang tentunya kontribusinya tidak kecil terhadap kualitas produk. Mari kita saksikan ini. Pada pengamatan yang dilakukan oleh Musa et al, kita bisa melihat bahwa ternyata pemilihan breed ini juga memberikan kontribusi terhadap kualitas daging yang dihasilkan. Kita lihat, kalau kita cermati pada tabel 1, itu merupakan bentuk perbandingan antara yang di sebelah kiri itu angka Hongji atau ayam angka merah yang gambarnya ada pada samping kiri ini, dengan Rugao Hongji atau ayam Rugao kuning gitu ya, yellow. Nah, dari perbedaan karakteristik sama-sama ayam lokal dari Cina ini, kita bisa melihat nilai p-value kurang dari 0,05 ini menunjukkan bahwa ayam angka ini memiliki tingkat densitas warna yang lebih tinggi dibanding Rugao, dan pH yang lebih tinggi dibanding Rugao secara signifikan. Dan kondisi ini juga berpengaruh terhadap tenderness dari kedua jenis ayam tersebut. Tingkat tendernessnya lebih tinggi atau keempukannya lebih tinggi pada angka Hongji. Nah, demikian pula
dampak atau pengaruh jenis kelamin. Kalau kita lihat jantan dengan betina, perbedaan signifikan hanya muncul pada tenderness atau tingkat keempukan daging, di mana angka tenderness yang lebih tinggi ini sebetulnya merepresentasikan tingkat kekenyalan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka jantan ini lebih kenyal dibanding betina. Nah, demikian pula tadi bahwa ternyata angka itu memiliki tingkat kekenyalan yang lebih tinggi. Hubungan positif antar berbagai parameter ini diverifikasi dengan beberapa kecenderungan, misalnya warna dengan pH biasanya memang memiliki hubungan yang positif. Kalau kita lihat pada nilai korelasi, densitas warna dengan pH itu memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Kalau kita lihat, artinya apa? Bahwa nilai pH yang lebih tinggi akan menghasilkan densitas warna yang lebih tinggi atau warna yang lebih gelap. Seperti kalau kita mungkin bandingkan di Indonesia yang sering kita konsumsi ketika kita mengkonsumsi paha ayam broiler dengan paha ayam kampung. Ayam kampung memiliki tingkat densitas warna yang lebih tinggi. Nah, itu secara keseluruhan tadi. Artinya berarti dari kesimpulan ini bahwa breed yang berbeda itu memiliki kualitas berupa tingkat densitas warna yang berbeda, tingkat pH yang berbeda, yang berdampak pula pada tingkat keempukan yang berbeda. Itu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat gambar ini, sebagaimana kita saksikan di kandang itu biasanya ayam dibagi menjadi beberapa pen. Ini contoh yang kita lihat. Kalau kita lihat ini ada sebuah jaring yang memisahkan. Kepentingan ini biasanya untuk mengatur agar densitas ayam itu relatif sama pada kandang. Karena kandang yang kita gunakan kadang mencapai panjangnya 120 meter. Sehingga tidak mungkin ayam itu kalau memang dia memiliki karakteristik behavior mencari kondisi yang lebih nyaman. Kalau lokasi yang lebih nyaman itu dituju oleh ayam lebih banyak, maka kepadatannya menjadi berbeda, sehingga kita membagi agar ayam itu memiliki mobilitas yang lebih terbatas, tidak menumpuk populasinya pada titik tertentu. Namun demikian, ini hanya contoh. Ini kebetulan kandang sepanjang 160 meter, 60 meter saja. Itu biasanya dibagi 4, 15, 15, 15. Nah, artinya ada perbedaan lokasi atau jarak antara inlet udara yang masuk, lokasi inlet yang memberikan kontribusi fresh air, dengan yang bagian yang lebih belakang itu udaranya mungkin artinya sudah melalui bagian-bagian yang ada di depannya, sehingga kualitas udaranya lebih rendah, yang lebih dekat ke outlet karena menggunakan prinsip exhaust fan. Nah, kondisi ini ternyata berdampak terhadap kualitas daging. Kalau kita melihat, memang tidak pada semua parameter. Ini adalah data yang dipublikasikan oleh Alivia et al. Di mana kita bisa melihat bahwa ternyata kualitas dan pH itu berubah dengan panjang kandang. Artinya kandang yang lebih panjang dan zona penempatan yang lebih jauh dari fresh air itu berdampak pada penurunan pH. Penurunan pH pada kondisi tertentu berdampak pula pada kualitas daging yang lainnya. Kalau kita melihat, perubahan memang belum sampai ke karakteristik warna daging sebagaimana pada slide sebelumnya. Namun pada titik ini ternyata WHC inilah yang memberikan dampak. Artinya berdampak pada nilai WHC. Kapasitas holding capacity pada kandang 120 meter ternyata lebih rendah dibanding yang 60 meter. Kemudian demikian pula tingkat stresor atau weight stripping. Weight stripping yang lebih besar itu menunjukkan tingkat stres yang lebih tinggi. Artinya kandang dengan panjang berbeda dan zona penempatan yang tadi diwakili dengan sekat-sekat itu yang lebih jauh itu ternyata berdampak buruk terhadap kualitas daging dengan semakin tingginya weight stripping. Kalau kita lihat weight stripping yang lebih besar itu berasosiasi atau memiliki hubungan dengan semakin
karakteristik serabut daging yang menjadi lebih kasar kalau kita lihat pada komponen-komponen ini, maka kualitas dagingnya menjadi lebih rendah dibanding yang di sebelah kiri. Karakteristik warnanya pun mengalami perubahan, meskipun pada penelitian yang kami lakukan ini, yang kami terbitkan atas nama Olivia et al. Ini belum sampai berdampak pada warna daging, namun sudah mulai berdampak pada water holding capacity dan karakteristik white strippingnya. Baik, kemudian yang berikutnya, jadi yang tadi adalah mulai dari komponen breeder, kemudian yang kedua pemeliharaan. Nah, apa yang terjadi dengan karakteristik pemanenan? Karakteristik pemanenan ternyata memiliki kontribusi juga terhadap kualitas daging. Yang dilaksanakan pada proses pemanenan biasanya ada pemuasaan. Yang kedua, karakteristik ini juga bisa jadi berhubungan dengan kondisi ayam. Teknis pemanenan yang tidak tepat akan berdampak pada penurunan kondisi ayam yang akan dipotong. Kemudian teknis handling, rough handling atau handling yang kasar ini memberikan dampak negatif terhadap kondisi karkas. Nah, kapan dilaksanakan juga memberikan kunci pada tingkat stresor yang berpengaruh pada kualitas daging. Nah, demikian pula faktor transportasi. Transportasi baik durasi, kemudian jarak, atau mungkin kecepatan atau kepadatan selama proses transportasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar pada kualitas karkas ayam yang diproduksi. Nah, kalau kita melihat bahwa sebetulnya ada beberapa kondisi tertentu kaitannya dengan sistem transportasi ini. Pengangkutan ayam dari kandang ke RPA perlu diperhatikan karena menyangkut beberapa hal. Yang pertama, biasanya tingkat kepadatan yang tinggi akan menyebabkan kejadian cedera tulang yang lebih besar pada jarak tempuh yang lebih jauh, sehingga akan berdampak pada peningkatan mortalitas. Mengapa itu terjadi? Karena ketika densitas kepadatan krat itu tidak diatur dengan baik, maka ayam broiler artinya tingkat stresor muncul itu bukan hanya karena faktor desakan dan himpitan saja, namun terjadi juga akibat tingkat kesulitan untuk membuang panas yang lebih besar. Sementara sistem transportasi secara umum kalau kita lihat di Indonesia tidak hanya terjadi pada malam hari saja. Lebih baik dilakukan pada malam hari pada kondisi yang relatif lebih dingin dan artinya faktor paparan matahari maupun kepadatan kandang ini, kepadatan krat ini tidak memberikan dampak yang lebih ekstrim kepada ayam broiler. Sebagaimana kita ketahui, sekarang hampir 70% sistem perkandangan di Indonesia, terutama untuk ayam broiler, menggunakan sistem closed house. Ketika menggunakan sistem closed house, berarti ayam memiliki kebiasaan atau sudah dibiasakan dengan kondisi berada pada kondisi thermoneutral zone. Artinya cukup nyaman, mungkin tidak terlalu comfy, karena ada istilah lagi mungkin terminologi comfort zone. Maka ketika dia dipindah, tingkat stresornya menjadi lebih tinggi. Artinya ideal kepadatan krat itu ya tidak terlalu berbeda dengan standar kepadatan di dalam kandang. Artinya ada kenyamanan dan standar pemenuhan welfare yang harus kita perhatikan, karena welfare bukan hanya masalah welfare tetapi juga berdampak pada upaya untuk perbaikan dalam menurunkan tingkat mortalitas atau tingkat cedera. Kemudian yang kedua, persentase biasanya banyak terjadi pada bagian sayap dan punggung. Kemudian kerusakan anggota tubuh secara keseluruhan setiap produksi diperkirakan 9-12% untuk sekali pengangkutan. Oleh karena itu, poin 1 tadi yang kami sebutkan di atas menjadi komponen penting. Defek karkas pada unggas ini relatif lebih tinggi dibanding ternak yang lain karena porsi ukuran body size yang lebih kecil, kemudian karakteristik jenis ayam seperti broiler yang banyak dipanen pada usia yang muda, sehingga tubuhnya lebih mudah mengalami cedera pada body size yang relatif besar.
Artinya struktur kekuatan kerangka itu dibanding dengan bobot badan menjadi tidak cukup ideal dibanding ayam yang tumbuh lebih lambat. Artinya ketika kita cross check dengan kondisi yang harus dia alami atau dialami ayam ketika mengalami proses pemanenan dan transportasi. Kemudian yang ketiga, pengangkutan yang tidak ideal bagi ayam akan menyebabkan stres, sehingga secara prinsip akan berdampak pada penurunan kualitas karkas dan penyusutan bobot badan. Mungkin kalau ada kesempatan saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut pada saat pemotongan, pada saat teknis pemotongan tatap muka kita ketiga. Ada beberapa komponen transportasi yang ternyata memberikan dampak terhadap kondisi baik pada saat post slaughter. Jadi misalnya durasi bleeding, kemudian tingkat consciousness ini ternyata dipengaruhi oleh berbagai kondisi pada saat transportasi maupun pemanenan, yang dalam bahasa sederhana dipengaruhi oleh tingkat stres selama pemanenan dan transportasi. Nah, secara prinsip penurunan kualitas ini disebabkan karena penggunaan glikogen yang berlebihan selama proses pengangkutan. Analogi yang mudah adalah ketika kita sering melaksanakan atau melakukan kegiatan transportasi atau bepergian dengan misalnya kendaraan dalam jarak yang jauh, sepertinya kita mungkin hanya duduk saja, namun setelah sampai di tujuan dan kita beristirahat sejenak akan terasa badan kita pegal. Nah, kondisi-kondisi ini berkaitan dengan aktivitas glikogen pada otot kita. Nah, bisa dibayangkan tingkat stresor yang lebih tinggi yang bukan hanya karena faktor perjalanan saja, artinya ada densitas, ada interaksi antar ayam, kemudian stres ketika ditangkap ini menjadi lebih ekstrim berpengaruh terhadap kondisi ayam yang akan dipotong. Nah, ini hanya sebuah ilustrasi atau gambar bahwa ternyata teknis transportasi yang berbeda itu mungkin juga memberikan dampak yang berbeda. Kalau kita lihat pada sisi sebelah kanan itu mungkin diatur dengan standar kepadatan yang berbeda. Mungkin analogi ini kurang sempurna karena kebetulan yang digunakan di sebelah kiri adalah ayam petelur, sedangkan yang di kanan adalah ayam broiler. Tapi poin yang pengen coba kita capai adalah bahwa yang di sisi sebelah kanan standar kepadatan itu diatur, yang kiri itu tidak diatur. Pada mungkin jenis ayam yang sama dampaknya akan terasa sekali sangat berbeda, di mana mungkin penurunan kualitas terjadi pada yang di sebelah kiri. Itu hanya asumsi kita. Nah, kemudian bagaimana dong standar yang diterapkan pada saat transportasi broiler? Ada standar. Kalau kita lihat ini adalah salah satu contoh dari alat truk yang digunakan untuk mengangkut ayam broiler atau ayam potong secara keseluruhan. Biasanya alat transportasi ini dilengkapi dengan kalau kita lihat dari sebelah kanan ada krat. Standar tumpukan krat ini biasanya ada SOP-nya. Nah, misalnya maksimal kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 krat. Nah, demikian pula ke sana. Nah, ini kalau kita lihat sisi samping truk ini terbuka untuk mempermudah aliran udara. Sistem aliran udara yang ideal akan memberikan mekanisme yang cukup baik terhadap pembuangan panas ayam broiler ketika ditransportasikan. Jadi sistem pembuangan panas secara konveksi lebih dominan. Kalau kita lihat pada satu kondisi biasanya sopir juga mengantisipasi dengan menyediakan drum-drum air pada atau galon air pada bagian atas truk. Nah, itu fungsinya untuk menyiram ayam broiler ketika sedang proses perjalanan. Karena biasanya kita bisa membayangkan kalau bagian atas mungkin lebih bermasalah dengan terpapar matahari secara langsung, namun bagian bawah dia mendapatkan kontribusi panas dari bagian atas yang lebih panas. Demikian pula misalnya bagian tengah mendapatkan kontribusi panas dari bawah. Nah, ini akhirnya menjadi permasalahan ketika biasanya heat increment ini menjadi berlebihan dan banyak ayam yang mati selama proses transportasi.
Biasanya juga ada beberapa truk yang menyediakan tambahan penggunaan paranet pada bagian atas untuk mengurangi terik matahari. Secara prinsip berbagai manajemen dilaksanakan untuk meminimalisir tingkat kematian. Secara umum, pada jarak transportasi sekitar 60 km tingkat kematian berkisar kurang lebih pada 2%, maksimal 3%. 3% biasanya sudah mendapatkan penalti untuk jarak 60 km dan terus gradually meningkat sampai di angka sekitar 4,5% pada jarak 180. Artinya up to. Pada sebuah perusahaan seperti Charon Pokphand, dia menerapkan 3 ring standar jarak 60, 120 dan 180 km yang masing-masing memiliki standar kematian yang berbeda. Artinya memang kematian ini sering terjadi atau mortalitas ini terjadi pada sistem transportasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita menekan ini sehingga nilai kerugian ekonomisnya menjadi lebih rendah. Ini contoh dari sebuah riset yang dilaksanakan oleh Orlik et al. Kita bisa melihat bahwa jarak transportasi, kemudian waktu holding, dan waktu penarikan pakan ketika di kandang itu bisa memberikan dampak terhadap kondisi ayam. Kalau kita lihat, ada contoh dari farm 1, 2, 3, 4 itu memiliki jarak yang berbeda. 1 dan 2 sama, kemudian namun 3 dan 4 memiliki jarak yang lebih jauh, hampir 4 kali lipatnya kalau kita lihat. Kalau kita bisa melihat pada bagian bawah, durasi yang ditempuh 45 dibanding 155 menit. Nah, kemudian masa holding. Nah, ini masa holding itu masa tunggu. Ini kita bisa membandingkan. Masa tunggu holding time ini tergantung, biasanya dipengaruhi oleh faktor kedatangan truk atau antrian pada RPA atau RPH. Namun yang perlu kita lihat adalah bahwa ternyata jarak transportasi yang lebih tinggi, yang lebih jauh itu mengakibatkan nilai susut bobot yang lebih tinggi. Nah, demikian pula rata-rata bobot badan akhir yang dicapai menjadi relatif lebih rendah. Kalau kita lihat, ternyata ini masa tunggu holding time yang lebih lama juga mengakibatkan susut bobot yang lebih besar karena bobot finalnya menjadi lebih kecil. Kemudian ini contoh analogi chart bar ini bahwa ternyata tingkat kematian itu menjadi berbeda ketika ayam ditransportasikan pada musim yang berbeda. Kalau kita melihat tingkat kematian ini menjadi lebih tinggi pada winter. Jadi masih sangat tergantung sekali. Sistem alat transportasi yang saya sajikan tadi, yang kami sajikan tadi mungkin berlaku pada kawasan tropis seperti di Indonesia. Namun adaptasi standar transportasi pada kawasan atau negara dengan 4 musim jadi berbeda lagi. Namun demikian ternyata memang bagaimanapun faktor musim ini yang berkaitan dengan suhu, kelembaban misalnya, kemudian termasuk penyinaran matahari ini berpengaruh terhadap tingkat mortalitas selama proses transportasi. Selanjutnya, ternyata musim juga berpengaruh dengan kualitas daging. Kalau kita melihat di sini bahwa ternyata ada perubahan lightness, jadi warna tingkat kecerahan warnanya ini lebih baik pada musim kering dibanding musim hujan misalnya. Ini yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Brasil. Kemudian A itu redness misalnya, warnanya juga menjadi berbeda gitu, dan seterusnya. Artinya bahwa ternyata musim itu memiliki dampak. Artinya kenapa memiliki dampak? Karena adanya sumber faktor stresor. Kalau kita mencoba menghubungkan suhu dan kelembaban merupakan kunci dari tingkat stresor akibat heat loss, kemampuan membuang panas pada unggas. Sebagaimana kita ketahui, unggas hanya efektif untuk melaksanakan
pembuangan panas melalui evaporative heat loss, yang biasanya kalau sudah terjadi overheat dia lakukan melalui venting. Nah, tingkat kelembaban yang tinggi, udara yang jenuh misalnya mengakibatkan unggas mengalami kesulitan dalam membuang panas karena panas itu tidak bisa segera diuapkan, sehingga dia menjadi lebih stres dibanding tingkat kelembaban yang rendah. Sementara pada beberapa penelitian, sebagaimana mungkin kita ketahui, suhu yang tinggi biasanya berkaitan dengan tingkat kelembaban yang tinggi jika kawasan tersebut memiliki tingkat ketersediaan air yang relatif banyak. Nah, memasuki kegiatan antemortem, inspeksi antemortem, saya ingin mencoba membatasi pada sudut pandang antemortem dari sisi ternak unggas, artinya penyembelihan ternak unggas. Pada kegiatan inspeksi antemortem ini saya menggunakan standar yang diterapkan berdasarkan aturan USDA untuk food safety dan inspection service-nya. Nah, ada beberapa perbedaan inspeksi pada unggas dan red meat atau daging merah secara umum misalnya. Biasanya antemortem yang dilakukan satu persatu seperti pada sapi, kambing, domba itu tidak begitu visible dilaksanakan. Mengingat biasanya satu kali truk datang bisa mencapai 1546 ekor. Kalau kita mau menginspeksi satu persatu maka tidak visible, sehingga kadang dilakukan uji petik. Artinya pada beberapa sampel diambil misalnya 1-2 ekor dari misalnya sekitar 5-6 krat dari 48 krat setiap proses transportasi. Biasanya dilaksanakan sampling oleh seorang dokter hewan yang memiliki tanggung jawab pada sebuah RPA. Kemudian condemn tax atau tag bahwa itu dilarang untuk dimanfaatkan lebih lanjut biasanya tidak digunakan, atau biasanya kalau di implementasi RPH untuk kambing sapi itu kan ada stempel, itu tidak dilaksanakan. Suspectant is not required in poultry antemortem inspection. Jadi tidak dibutuhkan pen khusus kalau ini ada yang suspected. Tidak, kalau suspected maka dia harus dimusnahkan untuk unggas. Kalau pada sapi, kambing, domba mungkin ada pen-pen khusus yang disediakan untuk menampung mereka kalau dicurigai memiliki masalah kondisi antemortem. Kemudian pada daging merah biasanya sebelum dilakukan pemotongan dilakukan pengecekan suhu tubuh, namun pada unggas biasanya tidak dilaksanakan. Nah, kemudian biological residue yang di-reject untuk atau di-condemn untuk poultry itu wajib untuk dibakar. Nah, memang pada satu kondisi ada yang partially condemned untuk unggas, ada yang tidak. Namun secara umum kalau di Amerika begitu ada bagian komponen condemned itu biasanya seluruh bagiannya dimusnahkan. Nah, ini antemortem inspection dilakukan bagaimana untuk unggas? Yang pertama biasanya dilakukan daily, artinya setiap hari sebelum proses slaughter. Kemudian biasanya antar shift juga dilaksanakan. Shift pemotongan biasanya bisa dilaksanakan misalnya pagi, siang, sore dan malam gitu misalnya. Atau biasanya antar jeda, artinya antar satu truk ke truk yang lain, tergantung kebijakan pada sebuah perusahaan. Nah, kemudian pada unggas ini yang sebagaimana tadi saya jelaskan, yang tidak memiliki tanda-tanda yang cukup jelas pada antemortem inspection, namun dicurigai memiliki penyakit atau kondisi yang memungkinkan terjadinya penolakan terhadap sebagian atau keseluruhan karkas, maka kalau pada unggas di Amerika designated as US suspect. Jadi artinya intinya dia dianggap bermasalah, sehingga kalau sudah dicurigai meskipun hanya parsial biasanya langsung ditolak secara keseluruhan. Poultry
are condemned on antemortem inspection. Jadi ketika dia di-condemn, ditolak misalnya untuk tidak boleh dipotong lebih lanjut ketika ada beberapa penyakit ya, yang ditentukan berdasarkan standar aturan 9 CFR 381 dan seterusnya, maka itu menjadi tidak boleh dipotong. Nah, kemudian unggas yang mati pada saat datang, dead on arrival atau sering disebut DOA, itu biasanya tetap wajib diidentifikasi, dihitung, ditimbang untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan kemudian diberi tanda tertentu untuk dimusnahkan. Biasanya catatan-catatan tersebut dituangkan dalam bentuk sebuah kartu atau laporan yang ada pada sebuah form spesifik untuk didata lebih lanjut. Pendataan ini tentu saja bukan hanya pada saat proses transportasi, namun juga di trace back, dilacak balik dari mana farm tersebut, farm asal ternak tersebut dipelihara. Nah, kemudian beberapa contoh yang menjadikan kondisi condemned adalah adanya pembengkakan misalnya pada kepala dan mata, adanya edema pada pial atau jenggot, kemudian gasping, sneezing, ini juga menjadi perhatian khusus. Pada kondisi di Indonesia mungkin sedikit berbeda. Saya tidak menyebut bahwa mungkin standarnya lebih longgar di sini secara umum. Kemudian off color diarrhea atau diare itu juga menjadi standar penolakan. Ada lesi ini biasanya terbatas. Lameness, kondisi lemah misalnya, itu terbatas biasanya. Torticollis, neurological, ini biasanya di reject, itu ya, dan seterusnya. Bone or joint enlargement dan sebagainya yang mengarah pada kondisi tertentu penyakit, ini bisa menjadi standar penolakan. Artinya biasanya komponen-komponen yang menjadi standar reject adalah standar penyakit, bukan karena proses transportasi. Namun proses transportasi yang bermasalah itu juga berakibat bisa terjadi false positif terhadap identifikasi yang dilakukan oleh seorang penanggung jawab veteriner, keamanan veteriner pada sebuah RPA. Oleh karena itu peran dari kondisi transportasi itu dan teknik pemanenan memiliki peranan yang sangat besar pada kualitas daging yang dihasilkan atau produk akhir, jumlah produk akhir yang dihasilkan. Nah, kalau kita mencoba merangkum dari komponen non-disease sebetulnya yang bisa berpengaruh terhadap kondisi unggas ada beberapa, antara lain jadi komponen musim. Kalau kita simpulkan, panas atau suhu, tingkat kelembaban, freezing rain, hujan es misalnya, kemudian jarak yang ditempuh, jumlah unggas pada sebuah kup atau krat misalnya, kemudian masa penarikan pakan, durasi, ini juga menentukan tingkat ketahanan ayam selama proses transportasi. Artinya kalau kita bagi ada dua komponen penyakit dan komponen non penyakit yang bermasalah, yang memberikan menjadi pertimbangan ketika ada condemned, ada suatu produk unggas. Itu menjadi perhatian yang intens pada mekanisme teknis industri slaughterhouse untuk unggas. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada beberapa pertanyaan bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.